Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan mazhab dalam fikih Islam. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama. Yang pertama, pengertian mazhab terlebih dahulu. Kata mazhab berasal dari kata bahasa Arab, dari kata dhahaba, yadhabu, madhabun, yang mempunyai arti berangkat, pergi, berjalan, berlalu, dan berpendapat. Sedangkan menurut istilah fikih, mazhab adalah suatu cara yang khusus dalam merumuskan hukum-hukum amaliyah dari berbagai sumber yang telah terperinci. Yang kedua, aliran mazhab fikih. Yang pertama ada mazhab az-zahiri atau mazhab zahiri. Mazhab az-zahiri berpegang teguh pada lafaz zahir Al-Quran dan Sunnah serta menolak penggunaan ta'wil, qiyas, dan penggunaan al-ra'yu atau akal serta ijtihad yang lain. Yang kedua, mazhab al-hadis, yakni mazhab yang berpegang teguh pada teks zahir hadis namun tidak menolak penggunaan ta'wil, qiyas, dan penggunaan al-ra'yu serta ijtihad yang lain. Yang ketiga, mazhab ahlul al-ra'yu, yakni mazhab yang lebih mengutamakan akal atau ra'yu daripada yang lain dan menolak hadis ahad yang bertentangan dengan qiyas atau perumpamaan. Oke, selanjutnya biografi para imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau terkenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu fikih di Irak dan sebagai ketua kelompok ahli fikih atau al-ra'yu. Beliau bergelar Abu Hanifah karena beliau begitu taatnya dalam beribadah kepada Allah. Kata itu berasal dari bahasa Arab Hanif yang berarti condong atau cenderung kepada hal-hal yang benar. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas merupakan seorang imam yang lahir di Madinah pada tahun 90 Hijriah atau 711 Masehi, dan beliau wafat di Madinah pada tahun 174 Hijriah atau 790 Masehi. Ibnu Hibban menganggapnya sebagai pelopor fuqaha atau ahli hukum agama di Madinah dalam berbagai bidang fikih dengan ketaatan dan kesolehan ibadah serta motivator yang unggul dan ulung bagi Imam Syafi'i, sehingga beliau bisa tampil menjadi tokoh yang disegani oleh masyarakat. Salah satu karya yang sampai sekarang masih ada yakni Al-Muwatta. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang lahir di Gaza
pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 205 Hijriah atau 820 Masehi. Beliau sangat rajin berguru pada imam-imam dan para ulama yang ada di Madinah, Yaman, Baghdad, Mesir, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan beliau seseorang yang berilmu dan berpandangan luas. Beliau banyak sekali menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang imam bihalah karena banyak menjelajah. Penjelajahan ini dilakukan semata-mata untuk mencari ilmu di berbagai tempat, di antaranya di Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Aljazair, serta mengumpulkan hadis-hadis dan banyak belajar dari sang imam, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Nah, banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab merupakan suatu hal yang lumrah dan sudah biasa. Perbedaan ini memunculkan keanekaragaman rumusan hukum Islam yang merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi dan disyukuri, sebagaimana pernyataan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwasannya perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Perbedaan pendapat ini dalam berbagai fikih bukanlah hal yang tercela dan berbahaya. Justru dengan adanya perbedaan ini menunjukkan keluasan hukum Islam, kesuburan sumber-sumbernya, kekayaan fikih Islami, dan toleransi para ulama Islam. Dengan demikian, maka yang perlu kita lakukan adalah menghargainya dan menghormati setiap perbedaan yang ada, karena perbedaan bukanlah suatu hal yang memisahkan, tetapi merupakan suatu hal yang menyatukan kita dalam satu ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, hendaknya kita menghargai dan menghormati setiap orang yang berbeda pandangan dengan kita, sehingga kita dan seluruh umat Islam terwujud ukhuwah Islamiyah yang kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Banyak kekurangan dan khilaf, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.